Oke, selamat datang kembali di The Deep Dive. Hari ini kita mau coba ngulik sesuatu yang singkat, tapi menurut saya dalam banget. Ini dari sebuah renungan singkat, dasarnya dari Amsal 4 ayat 20. Amsal ya, yang sering banget bahas soal menjaga hati. Nah, itu dia. Biasanya kan kalau kita dengar jagalah hatimu, langsung kepikiran soal emosi, perasaan, pikiran gitu kan? Iya, langsung ke hal-hal yang besar dan rumit. Tapi sumber ini klaimnya beda. Katanya kuncinya itu ada di tempat yang nggak kita duga. Di langkah paling awal yang sering banget kita lewati. Jadi misi kita hari ini adalah ngikutin jejaknya. Menarik, karena seringnya kita langsung lompat ke solusi, gimana cara ngelola marah, gimana atasi cemas, tapi kita lupa sama gerbang masuknya. Betul. Dan petunjuk pertamanya itu ternyata cuma satu kata. Oh ya, apa itu? Kata memperhatikan. Jadi menurut sumber ini, perintah pertama untuk menjaga hati itu bukan soal langsung melakukan sesuatu, tapi memperhatikan perkataan Tuhan. Oke, jadi fokusnya di input dulu ya, bukan output. Persis. Dan ini yang bikin saya kaget. Saya tuh selama ini mikir mendengar ya, pasif aja, kayak ada radio nyala di belakang gitu kan. Haha, iya, cuma jadi background noise aja. Tapi sumber ini menggambarkannya beda banget. Lebih kayak bayangin seorang atlet yang sengaja fokus dengerin instruksi pelatihnya di tengah stadion yang super berisik. Nah, analogi itu pas banget. Karena sumber ini memang mendefinisikan memperhatikan itu sebagai tindakan fokus yang disengaja. Fokus yang disengaja. Iya, ini adalah pilihan sadar. Bukan kebetulan. Sumbernya bahkan pakai analogi hubungan bapa dan anak. Oh, oke. Jadi, kita sebagai anak itu kayak diundang untuk secara aktif memilih untuk memperhatikan didikan bijak dari bapak itu. Ini menarik, karena biasanya hubungan bapak-anak di konteks kuno bisa kesannya otoriter ya. Tapi ini justru diartikan sebagai undangan. Tepat. Dan kalau digali lagi, kata Ibrani aslinya itu kasyab. Artinya bukan cuma mendengar, tapi secara harfiah condong ke arah. Condong ke arah, maksudnya? Iya, jadi bayangin secara fisik kita memiringkan tubuh kita buat menangkap setiap kata. Nah, setinggi itu tingkat fokus yang dimaksud. Bukan cuma dengar, tapi mengarahkan seluruh diri kita ke suara itu. Oke, konsepnya. Keren banget. Tapi jujur aja, ini kedengarannya masih agak abstrak nggak sih? Bisa jadi. Gimana sumber ini membawanya ke dunia nyata? Misal pas kita baru bangun tidur, hal pertama yang kita pegang apa? Ponsel kan? Dan di situ tantangannya. Dan sumber ini ternyata praktis banget soal ini. Oh iya? Iya, sarannya adalah kita harus memulai hari dengan sebuah keputusan sadar. Keputusan untuk menjadikan suara Tuhan itu prioritas utama. Ini langkah proaktif. Proaktif ya? Bukan reaktif. Tepat. Karena kalau enggak akan ada semacam kekosongan gitu. Dan sumbernya memperingatkan, suara-suara lain akan dengan mudah mengambil alih kendali hati kita. Suara-suara lain? Maksudnya kayak notifikasi, berita? Betul, kecemasan soal kerjaan, daftar tugas, berita negatif, semua itu akan langsung mengisi kekosongan fokus kita di pagi hari. Saya ngerti poin soal benteng pertahanan pertama itu. Tapi apakah ini nyambung ke tindakan lain di Amsal? Maksud saya, apakah ini jadi fondasi untuk hal lain? Tentu saja, memperhatikan ini adalah domino pertama. Sumber ini mengisyaratkan kalau apa yang kita izinkan masuk lewat telinga kita, itu akan langsung menentukan apa yang keluar dari mulut kita, kemana mata kita melihat, dan kemana kaki kita melangkah. Dengan memfilter inputnya, kita secara proaktif membentuk outputnya. Jadi kalau ditarik kesimpulannya, sumber ini kayak membalik cara kita berpikir ya? Iya banget. Kita seringnya mikir menjaga hati itu soal membangun benteng yang tinggi buat nahan serangan dari luar. Defensif ya. Betul. Tapi sumber ini bilang benteng pertahanan pertama dan yang paling penting itu bukan tembok, tapi filter. Filter di telinga kita. Iya. Kemampuan untuk secara sadar memilih suara mana nih yang boleh masuk dan membentuk hari kita. Nah, ini mungkin bisa jadi satu pertanyaan reflektif buat Anda yang mendengarkan. Oke.
Sumber ini kan tadi menyebut suara-suara lain yang bersaing merebut perhatian kita. Yeah. Coba deh, luangkan waktu sejenak, jujur sama diri sendiri. Suara spesifik apa mungkin? Notifikasi media sosial, berita pagi, atau daftar kerjaan yang langsung muncul di kepala yang jadi pesaing utama fokus Anda pas baru mulai hari. Karena mengenali lawan tandingnya itu kan langkah pertama untuk bisa memilih dengan lebih bijak.